Tak pernah terbayangkan, rumah yang biasanya sepi kini dipenuhi detak jantung yang berdebar. Selama 31 hari 31 malam, aku dan menantu perempuanku tinggal di bawah atap yang sama, tanpa suami, tanpa batas, hanya kami berdua. Awalnya biasa saja, hingga sesuatu yang tak terduga terjadi. Bagaimana semua ini bisa berujung pada sebuah kisah yang begitu rumit? Dengarkan ceritanya sampai akhir. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Semua berawal ketika suamiku, Rian, harus merantau keluar kota untuk pekerjaan barunya. Dia selalu menjadi pria yang bertanggung jawab, dan demi masa depan kami, aku rela dia pergi jauh untuk waktu yang lama. Rumah yang biasanya ramai dengan kehadirannya kini terasa sepi. Aku hanya tinggal sendiri, sampai suatu hari, anak tiriku, Dika, pulang bersama istrinya yang baru, Rani. Mereka baru menikah beberapa bulan lalu, dan Dika harus pergi ke luar negeri untuk urusan pekerjaan, meninggalkan Rani sendirian. Karena tidak ingin Rani kesepian, aku mengajaknya tinggal bersamaku sementara. Sejak awal, aku sudah menyadari sesuatu yang berbeda dari Rani. Dia bukan sekadar gadis cantik dan imut, tapi juga penuh perhatian dan memiliki senyum yang mampu menghangatkan hati siapa saja. Awalnya, aku menganggapnya seperti anak sendiri. Kami memasak bersama, berbincang di ruang tamu hingga larut malam, dan kadang bercanda layaknya dua sahabat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap tatapan mata, setiap sentuhan kecil, setiap obrolan yang semakin dalam, semuanya membentuk perasaan yang tak seharusnya ada. Malam-malam yang panjang menjadi saksi bisu bagaimana batas-batas mulai kabur. Rani semakin sering mencari keberadaanku. Dia memandangku dengan mata yang berbeda, dan aku mulai merasa bahwa aku pun merasakan hal yang sama. Aku berusaha mengabaikan perasaan ini, tapi semakin aku menolaknya, semakin kuat daya tarik itu. Suatu malam, hujan deras mengguyur, listrik mati, dan rumah terasa begitu sunyi. Aku duduk di ruang tamu dengan lilin kecil, menunggu listrik kembali menyala. Rani datang, mengenakan baju tidur tipis, rambutnya sedikit basah karena baru selesai mandi. "Tante, boleh duduk di sini?" tanyanya dengan suara lembut. Aku mengangguk. Jantungku berdegup lebih cepat. "Kadang aku merasa kesepian," bisiknya. Suaranya hampir tenggelam dalam suara hujan. Aku menelan ludah, mencoba menjaga batas yang seharusnya ada. "Aku juga," jawabku akhirnya. Saat itu, tatapan kami bertemu. Lama, tidak ada kata-kata, hanya ada pemahaman yang mendalam. Lalu, tanpa bisa dicegah, sesuatu terjadi. Pelukan yang seharusnya hanya sebatas rasa nyaman berubah menjadi lebih dari itu. Sentuhan yang awalnya sederhana menjadi terlalu dalam. Aku tahu ini salah. Aku tahu seharusnya aku menghentikannya. Tapi malam itu, kami tersesat dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Hari-hari berikutnya penuh dengan kebingungan dan rasa bersalah. Kami mencoba menghindar satu sama lain, tapi setiap kali bertemu, ada percikan yang tak bisa dipadamkan. Seakan-akan takdir mempermainkan kami. Aku berjuang untuk kembali ke realitas, tetapi hatiku telah terlanjur jatuh. Apakah aku harus mengaku kepada suamiku? Bagaimana dengan Dika? Bagaimana dengan Rani yang kini hatinya juga terbagi dua? Aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Tapi yang pasti, dalam 31 hari 31 malam bersama Rani di rumah ini, aku telah mengalami cinta yang tidak seharusnya. Sebuah kisah yang penuh emosi, antara dosa dan keinginan, antara larangan dan hasrat. Dan kini, aku hanya bisa berharap bahwa waktu akan membawa jawaban. Aku terbangun dengan rasa gelisah yang tak kunjung reda. Malam itu masih terasa di setiap sudut rumah, membayang dalam ingatan seperti dosa yang enggan pergi. Aku memandang ke arah pintu kamar yang tertutup, seakan di baliknya, Rani masih terjebak dalam perasaan yang sama denganku. Sejak malam itu, kami semakin canggung. Kami berusaha menjaga jarak, tapi setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu ini salah. Aku tahu kami harus berhenti.
Tapi bagaimana caranya? Jika setiap detik bersamanya justru membuatku semakin menginginkannya, hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus mengikat. Kami tetap melakukan rutinitas seperti biasa, masak bersama, menonton televisi, bahkan tertawa saat bercanda. Namun, di balik semua itu, ada getaran dalam hati yang tak bisa ditepis. Suatu sore, aku sedang menyiram tanaman di halaman belakang ketika Rani tiba-tiba berdiri di belakangku. "Tante!" Suaranya lirih. Aku menoleh, mencoba tersenyum, tapi melihat wajahnya yang penuh kebingungan, aku tahu ada sesuatu yang ingin dia katakan. "Kita harus berhenti," katanya akhirnya. Aku menatapnya lama. Aku ingin setuju. Aku ingin mengatakan hal yang sama. Tapi bibirku keluh. Hatiku menolak. "Aku mencintai Dika," lanjutnya. Tapi, aku juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku juga. Aku akhirnya mengaku. Aku juga tidak tahu bagaimana bisa sampai seperti ini. Kami berdiri di sana, di antara rasa bersalah dan keinginan yang membara. Hujan rintik-rintik mulai turun, menyamarkan air mata yang hampir jatuh di pipinya. Sejak saat itu, kami benar-benar berusaha menjaga jarak. Tidak ada lagi obrolan panjang di malam hari. Tidak ada lagi kebersamaan yang dulu terasa begitu wajar. Kami menjadi dua orang asing yang terjebak dalam satu rumah, menahan perasaan yang tak boleh ada. Namun, sekeras apapun kami berusaha, keinginan itu tetap ada. Malam itu, aku terbangun oleh suara pintu yang terbuka. Rani berdiri di ambang pintu kamarku, tubuhnya gemetar, matanya berkaca-kaca. "Aku tidak bisa tidur," bisiknya. "Aku tahu ini salah. Aku tahu aku harus menyuruhnya kembali ke kamarnya. Tapi aku hanya diam, membiarkan dia masuk, membiarkan malam kembali membawa kami pada kesalahan yang sama. Ketika pagi datang, aku terbangun dengan rasa yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus membuat keputusan, seberapapun sulitnya." Dan saat itulah ponselku berbunyi. Nama Rian muncul di layar. "Suamiku." Hatiku mencelos. Aku mengangkat telepon itu dengan tangan gemetar. "Sayang, aku akan pulang minggu depan," katanya dengan suara hangat. "Aku kangen sekali denganmu." Aku menahan napas. Di satu sisi, aku merindukan Rian, pria yang telah menemaniku selama bertahun-tahun. Tapi di sisi lain, ada Rani, cinta yang terlarang, tetapi begitu menggoda. Aku menutup telepon dengan hati yang semakin kacau. Aku harus memutuskan, sebelum semuanya terlambat. Tapi, apakah aku sanggup mengakhiri sesuatu yang begitu indah meski penuh dosa? Aku duduk terpaku di tepi ranjang. Ponsel masih kugenggam erat di tanganku. Suara Rian tadi masih terngiang di telingaku, membawa rasa bersalah yang semakin menghimpit. Sementara itu, di ruangan lain, Rani masih terlelap, tak menyadari betapa kacau pikiranku saat ini. Aku harus berhenti. Aku harus mengakhiri ini sebelum semuanya terungkap dan menghancurkan hidup banyak orang. Keesokan harinya, aku menghindari Rani sebisa mungkin. Aku berusaha sibuk dengan pekerjaan rumah, lebih sering keluar, bahkan menghabiskan waktu di kamar untuk menghindari tatapannya yang selalu menggetarkan hatiku. Aku tahu dia menyadarinya. Aku tahu dia merasakan perubahan itu. Tapi aku tidak peduli. Namun, saat malam tiba, Rani datang mengetuk pintu kamarku lagi. Aku ingin mengabaikannya, tapi suara pelan dan putus asanya membuat hatiku luluh. "Tante, tolong jangan jauhi aku." Aku menutup mata, mencoba mengumpulkan keberanian. Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku berdiri, membuka pintu, dan melihatnya berdiri di sana dengan wajah penuh kebingungan. "Kita harus berhenti, Rani." Suaraku bergetar. "Ini salah." Dia menggigit bibirnya. Matanya berkaca-kaca. "Aku tahu, tapi aku tidak bisa." Aku menarik napas panjang. "Kamu harus. Aku harus. Rian akan pulang minggu depan. Dika akan segera kembali. Kita tidak bisa terus seperti ini." Dia menundukkan kepala. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. "Jadi,
Ini benar-benar akhir. Aku ingin mengatakan tidak. Aku ingin menariknya ke dalam pelukanku dan mengabaikan segalanya. Tapi aku tidak bisa. Ya, jawabku akhirnya. Air mata jatuh di pipinya. Tapi dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya berbalik, melangkah pergi, meninggalkanku dalam keheningan yang menyakitkan. Minggu itu adalah minggu terberat dalam hidupku. Aku dan Rani benar-benar menjaga jarak. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi obrolan panjang di malam hari. Rumah yang dulu hangat kini terasa dingin dan asing. Dan akhirnya, hari itu tiba. Rian pulang. Aku menjemputnya di bandara, berusaha memasang senyum terbaikku. Tapi hatiku masih penuh dengan luka yang belum sembuh. Rian mencium keningku, memelukku erat, dan aku merasa semakin bersalah. Saat kami tiba di rumah, Rani menyambutnya dengan senyum manis, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku melihatnya berusaha tegar, tapi aku tahu ada sesuatu dalam matanya yang berbeda. Beberapa hari setelah Rian kembali, Dika juga pulang dari luar negeri. Rumah kembali ramai, seakan semua kembali seperti semula. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang telah berubah. Suatu malam, ketika aku sedang membereskan meja makan setelah makan malam keluarga, Rani datang menghampiriku. "Tante." Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan. Aku menatapnya. Dalam keramaian rumah ini, hanya kami yang tahu rahasia yang tersembunyi di dalam hati masing-masing. "Aku akan baik-baik saja," katanya dengan senyum tipis. "Dan aku harap tante juga." Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi kata-kata terasa tidak cukup. Aku hanya bisa mengangguk, menahan perasaan yang masih bergejolak di dalam dada. Dan malam itu, aku sadar, cinta ini harus kukubur dalam-dalam. Karena tidak semua cinta bisa dimiliki. Beberapa hanya bisa dikenang dalam sunyi. Hari-hari berlalu dengan ritme yang terasa asing. Aku berusaha menjalani kehidupanku seperti biasa, seolah tidak ada apapun yang pernah terjadi. Tapi kenyataan berkata lain. Setiap kali aku melihat Rani dan Dika duduk berdampingan di ruang tamu, berbincang mesra, hatiku mencelos. Aku tidak iri, tidak boleh iri. Aku dan Rani berusaha menjaga batas. Kami tidak lagi berbicara berdua dalam kesunyian malam. Tidak ada lagi tatapan yang mengandung makna tersembunyi. Namun, tetap saja, ada sesuatu di antara kami yang tidak bisa benar-benar hilang. Suatu sore, saat aku tengah menyapu halaman, Rani tiba-tiba muncul. Aku terkejut, tidak menyangka dia akan mendekatiku setelah sekian lama kami berusaha menjaga jarak. "Tante." Suaranya terdengar ragu, seperti sedang menimbang-nimbang kata-katanya. Aku berhenti menyapu, menatapnya dalam diam. Aku dan Dika akan pindah keluar kota bulan depan. Dika mendapatkan proyek baru di sana, katanya dengan lirih. Aku seharusnya merasa lega. Seharusnya ini menjadi jalan terbaik untuk kami berdua. Tapi entah kenapa, dada ini justru terasa semakin berat. "Oh, selamat," jawabku dengan senyum kecil yang kupaksakan. "Tante akan baik-baik saja, kan?" tanyanya. Matanya berkilat-kilat seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dia ucapkan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengabaikan kekosongan yang tiba-tiba menyelimuti hati. "Tentu saja," jawabku. Aku berbohong. Hari itu akhirnya tiba. Dika dan Rani berkemas, siap meninggalkan rumah ini untuk memulai kehidupan baru di kota lain. Aku berdiri di depan pintu, melihat mereka memasukkan koper ke dalam mobil. Rani mengenakan gaun putih sederhana, wajahnya berseri-seri di depan orang lain, tapi aku tahu, ada sesuatu dalam sorot matanya yang hanya aku yang bisa memahami. Saat tiba waktunya berpamitan, Rani mendekatiku. Aku bisa merasakan detak jantungku meningkat. Meskipun aku berusaha mati-matian untuk tetap tenang. "Terima kasih untuk semuanya, Tante," katanya dengan suara pelan. "Hanya cukup untuk kami berdua dengar." Aku menelan ludah. Aku ingin mengatakan banyak hal, bahwa aku akan merindukannya, bahwa aku tidak siap untuk kehilangannya, bahwa aku masih mencintainya. Tapi aku tidak bisa. "Jaga diri baik-baik, Rani." Hanya itu yang mampu keluar dari bibirku.
Dia menatapku lama sebelum akhirnya tersenyum kecil. Senyum yang penuh arti. Senyum perpisahan. Mobil mereka melaju, membawa pergi semua kenangan yang seharusnya tidak pernah ada. Aku berdiri di sana, menatap kepergiannya sampai mobil itu benar-benar hilang dari pandangan. Dan di dalam hati yang paling dalam, aku tahu, aku telah kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Dan mungkin, selamanya akan begitu. Setelah kepergian Rani dan Dika, rumah ini terasa lebih sepi dari sebelumnya. Aku berusaha mengisi waktu dengan berbagai kegiatan, mencoba kembali ke rutinitas seperti dulu sebelum semua ini terjadi. Tapi ada kekosongan yang tak bisa kuabaikan. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan. Dapur, tempat kami memasak bersama. Ruang tamu, tempat kami mengobrol hingga larut malam. Bahkan kamar tidurku sendiri, tempat di mana aku terjaga dalam gelisah, mengingat setiap tatapan dan sentuhan yang tak seharusnya ada. Rian menyadari perubahan dalam diriku. "Sayang, kau baik-baik saja?" Tanyanya suatu malam saat kami duduk di teras. "Sejak mereka pergi, kau terlihat sering melamun." Aku tersenyum kecil, berusaha menutupi apa yang sebenarnya kurasakan. Aku hanya merasa sedikit kesepian. Rumah ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Rian menggenggam tanganku erat. "Kalau begitu, bagaimana kalau kita liburan? Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu." Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku tahu, bukan itu yang aku butuhkan. Hari-hari berlalu, tetapi sosok Rani masih membayangi pikiranku. Aku mencoba untuk tidak memikirkannya, tapi semakin aku berusaha, semakin jelas kenangan itu menyeruak. Suatu malam, aku sedang merapikan lemari ketika sebuah benda jatuh ke lantai. Sebuah syal berwarna biru lembut. Aku mengangkatnya, menyadari bahwa itu adalah milik Rani, syal yang pernah dia kenakan saat hujan malam itu. Hatiku mencelos. Aku menekan syal itu ke dadaku, menghirup aroma samar yang masih tertinggal. Seketika, semua emosi yang telah susah payah kutahan kembali menyerang. Aku duduk di lantai, air mataku jatuh tanpa bisa kuhentikan. Aku merindukannya. Bukan hanya sosoknya, tapi kehadirannya, suara lembutnya, cara dia menatapku dengan penuh pengertian. Aku tahu ini salah, tapi aku tak bisa mengendalikan perasaan ini. Beberapa minggu setelah kepergian mereka, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. "Rani, Tante, apa kabar?" Tanganku gemetar saat membaca pesannya. Aku menatap layar. Jantungku berdegup kencang. Haruskah aku membalasnya? Haruskah aku membiarkan perasaan ini kembali tumbuh? Atau aku harus benar-benar menguburnya kali ini? Aku menatap layar ponsel cukup lama. Jemariku ragu di atas tombol balasan. Jutaan pikiran berputar di kepalaku. Apakah aku harus membalasnya? Apakah aku harus membuka kembali sesuatu yang seharusnya sudah kuakhiri? Akhirnya, aku meletakkan ponsel di meja tanpa mengetik apapun. Aku tidak sanggup. Aku tidak boleh. Namun, keesokan harinya, pesannya kembali datang. "Rani, aku merindukan Tante." Dadaku sesak. Aku ingin mengatakan aku juga merindukannya. Tapi aku tidak bisa. Aku harus kuat. Aku harus membiarkan dia pergi. Karena tidak ada tempat bagi hubungan ini di dunia yang kami jalani. Aku mengetik balasan dengan tangan gemetar. "Aku baik-baik saja. Rani, kuharap kau juga." Hanya itu. Ingat, dingin. Tak ada balasan darinya setelah itu. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba berdamai dengan perasaanku. Aku berusaha lebih dekat dengan Rian, menerima cintanya dengan tulus, dan menjalani kehidupan yang seharusnya. Aku tahu, ini yang terbaik. Suatu hari, Rian datang membawa kabar bahagia. "Sayang, aku dapat promosi. Kita akan pindah keluar kota bulan depan," katanya dengan penuh semangat. Aku terdiam sejenak, mencerna kata-katanya. Pindah. Meninggalkan rumah ini, meninggalkan semua kenangan tentang Rani. Mungkin, ini yang aku butuhkan untuk benar-benar melupakan semuanya. Aku tersenyum, kali ini dengan ketulusan. "Itu kabar baik, Rian."
Aku ikut bahagia untukmu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa sedikit lebih ringan. 2 minggu sebelum kepindahan kami, aku sedang berjalan di pusat perbelanjaan ketika tanpa sengaja aku melihat seseorang yang sangat kukenal. Rani. Dia berdiri di depan sebuah kafe, mengenakan gaun sederhana dan rambutnya tergerai. Ada keraguan di matanya saat dia melihatku, tapi kemudian dia tersenyum kecil. Aku ingin pergi. Aku tahu ini tidak seharusnya terjadi, tapi langkahku justru membawaku mendekat. Kau terlihat baik, ucapku pelan. Dia mengangguk. Tante juga. Hening menyelimuti kami. Ada begitu banyak yang ingin kukatakan, tapi aku tahu, kata-kata itu tidak akan mengubah apapun. Aku akan pindah bulan depan, kataku akhirnya. Aku melihat sesuatu berubah di matanya. Kesedihan, mungkin, tapi juga kelegaan. Jadi, ini benar-benar akhir? Tanyanya lirih. Aku mengangguk. Ya, ini yang terbaik untuk kita. Rani menundukkan kepala, lalu tersenyum tipis. Aku mengerti. Dan tanpa kata perpisahan, dia berbalik dan pergi. Aku menatap punggungnya yang semakin menjauh, membiarkan angin membawa pergi semua perasaan yang dulu begitu mengikat. Beberapa bulan setelah kepindahan kami, aku mulai terbiasa dengan kehidupan baruku. Aku dan Rian semakin dekat, dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar berada di tempat yang seharusnya. Aku tidak pernah mendengar kabar dari Rani lagi. Tidak ada pesan, tidak ada pertemuan tak terduga. Seolah-olah dia benar-benar menghilang dari hidupku. Dan aku tahu, ini yang seharusnya terjadi. Beberapa cinta tidak ditakdirkan untuk dimiliki. Beberapa cinta hanya bisa hidup dalam bayangan, dalam kenangan yang perlahan-lahan memudar seiring waktu. Aku menatap langit senja dari balkon rumah baruku, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. Mungkin aku tidak akan pernah benar-benar melupakannya, tapi aku bisa belajar untuk menerima. Dan kali ini, aku benar-benar merelakannya.